Oke, nama saya Junedi, founder plus owner Sungai Fitness yang ada di Surabaya Pusat, BG Jansan, lantai level 2. Oke, sekarang kita lagi mendiskusi atau membahas perihal profesi sebagai personal trainer. Nah, yang dimana personal trainer menurut saya peluangnya sangat besar, khususnya di zaman sekarang ini animo atau keinginan masyarakat untuk hidup sehat atau olahraga itu sudah banyak sekali. Ya, cuman yang perlu saya kasih tambahan atau kasih masukan itu sebagai seorang trainer yang baik dan benar atau disebut dengan trainer handal, yaitu selain memiliki bentuk badan yang ideal atau bagus, ya trainer harus ada jiwa atau soul yang benar-benar mencintai pekerjaannya sebagai pelatih profesional untuk membantu masyarakat mendapatkan hasil yang baik dan tepat. Nah, selain itu, trainer juga harus menguasai namanya product knowledge. Knowledge ilmu tentang masalah kepelatihan, latihan-latihan seperti cara melatih untuk meningkatkan kardiovaskular, strength, power, agility, plyometric maupun flexibility. Selain itu juga trainer juga harus menguasai skill komunikasi yang dimana trainer bisa mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan jika masyarakat sudah mulai bosan, boring, atau malas atau berarti di situ si trainer mampu untuk memotivasi atau mengembalikan semangat masyarakat untuk mau berlatih lagi. Dan paling penting juga selain itu si trainer bisa menguasai atau belajar memanage diri sendiri atau saya sebut dengan manajemen self. Si trainer harus bisa memaintain terus mengedukasi klien-kliennya atau membernya berarti secara jangka panjang. Nah, bicara latihan yang kita bisa melihat pada umumnya olahraga itu sebetulnya semua olahraga jenis olahraga itu baik ya. Nah, cuman yang lebih spesifik karena setiap masyarakat tidak memiliki atau tujuan yang sama. Contoh si A kepingin menurunkan berat badan, si B menurunkan berat badan, tapi si A memiliki riwayat kesehatan yang menurun, bahkan si B memiliki aktivitas yang tinggi. Nah, yang benar itu olahraga secara tepat terukur ya berdasarkan dari usia, medical profile ya sama aktivitas sehari-hari. Nah, khususnya gerakan-gerakan pada saat yang dilakukan si trainer harus mengerti pada saat latihan ini posisinya benar atau tidak. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan pada saat yang melakukan suatu gerakan ya malah menimbulkan cedera. Ya, menimbulkan cedera seperti cedera tulang, cedera sendi, cedera otot, karena dalam tubuh kita nggak hanya ada otot, ada tulang, ada sendi, ada saraf. Nah, jadi baiknya trainer juga menguasai tentang fisiologi dari tubuh manusia sendiri seperti apa. Contoh, fungsi dari tulang, fungsi dari otot, fungsi dari saraf, terus gerakan-gerakan pada saat dilakukan. Nah, umumnya pada saat gerakan melakukan latihan sit up, bukan malah otot perutnya atau rectus abdominisnya yang terasa, malah sakit di area punggung sama leher. Nah, jika ini terus-terusan dilakukan akan mengalami cedera. Nah, kalau sudah cedera, sudah fatal. Nah, maka dari itu seorang trainer baiknya jauh lebih belajar ya tentang masalah kepelatihan, tentang masalah komunikasi skillnya, tentang masalah cara memanage waktu yang baik dan betul seperti apa dan lain-lain. Nah, saya kira itu dulu dari saya. Untuk berikutnya saya akan kupas lebih detail lagi untuk menjadi seorang trainer, tahapan dasarnya seperti apa agar bisa menjadi seorang trainer yang handal, yang profesional, yang pastinya trainer bisa mendapatkan penghasilan besar, setidaknya minimal bisa sampai 15 juta hingga 25 juta. Oke, dari saya salam olahraga, Strong Fitness. Oke, sekarang saya mau sedikit kasih tips untuk cara melatih otot perut agar kelihatan lebih langsing dan kebentuk dengan media TRX. Nah, di sini saya sebut dengan latihan core atau abdominal ya fight dengan media TRX. Nah, di sini perlu diimbau sebelum melakukan latihan menggunakan TRX, terlebih dahulu kita harus melakukan perjalanan stretching dan statis dan dinamis. Dan yang paling penting apa? Kondisi core kita sudah setidaknya jauh lebih kuat sedikit. Tapi jangan khawatir, tahapan TRX juga tidak harus berat. Dia ada kategori basic beginner, intermediate maupun advanced. Oke, sekarang saya contoh. Ya, bisa dibilang sedikit ekstrim sedikit ya, advance untuk khusus arah perut. Kali kaki kita masukkan di ujungnya TRX yang ada di bawah. Iya, seperti ini. Nah, posisi yang ketiga harus
dan lurus. Setelah itu badan kita balikan. Yes. Ya. Nah, jadi tidak langsung berdiri. Jadi lutut kita taruh di bawah. Posisi tangan selebar bahu, jangan terlalu lebar. Ya, karena kalau terlalu lebar, pressure beban di area bahu. Seperti itu. Nah, seperti ini coba. Ya, lutut kita angkat pelan-pelan. Udah langsung otot perutnya kita tahan. Otot perut kita tahan. Oke, ini namanya full plank. Ya, dengan ada saya kombinasi dengan gerakan pike. Jadi diangkat full menggunakan otot perut. Menggunakan otot perut. Pada saat turun, tarik nafas, tahan otot perut. Punggung tidak boleh nahan sama sekali. Pure otot perut yang nahan beban. Setelah itu tarik, pada saat narik, otot perut yang kontraksi, buang nafas, tiup. Buang nafas, setelah itu tahan kurang lebih 3 detik, kontraksikan otot perut, baru turun, slow. Ya, tahan. Punggung tidak boleh melengkung, ini salah. Punggung tetap lurus, seperti gerakan plank. Ya, oke, kita ulang lagi, angkat. Yes, oke, kita bisa combine dengan gerakan mountain climb. Ya, seperti ini. Ya, ini kombinasi untuk latihan otot perut. Ya, umumnya biasanya dengan gerakan seperti ini otot pahanya yang capek. Berarti pada saat dia melakukan gerakan otot paha yang capek, berarti otot pahanya yang merasa beban, yang menahan berat badannya sendiri. Ya, harusnya otot perutnya kita yang lebih terasa capek, sakit daripada otot paha. Karena kita untuk melatih otot perut bukan otot paha. Ya, berarti kesimpulan apa ini? Kita harus aktifkan yang namanya apa? Neuromuskular. Ya, koordinasi antara pikiran sama otot yang kita latih harus mengena supaya apa? Pada saat kita latihan tidak buang waktu dan hasilnya jauh lebih maksimal daripada kita latihan asal-asalan. Oke, saya contoh lagi. Yes. Ya, kita combine maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Oke, terus bisa kita combine lagi dengan mid plank sama full plank. Yes, seperti ini. Ya, oke. Full plank, mid plank. Seperti itu. Oke, dari saya cukup. Ya, untuk gerakan latihan otot perut menggunakan media dedek. Apalagi kondisi seperti ini kita harus ada di rumah. Kadang kita bingung alat apa yang harus kita lakukan. Yang biasanya menggunakan mesin, belum tentu juga di rumah ada mesin. Ya setidaknya dengan adanya media dedek ini membantu bisa latihan maksimal seperti kita latihan di tempat fitness lain. Oke, untuk dari saya, salam olahraga, salam Stronger Fitness Indonesia. Coba medianya dengan hippo. Di rumah juga kita bisa latihan otot, ya, agar bisa maksimal tanpa harus menggunakan mesin. Nah, lagi sekarang kita coba latihan otot perut plus sama otot pektoral atau otot dada dengan medianya bola. Ya, saya kasih contoh yang benar. Oke, seperti ini. Nah, dipastikan otot perut kita sudah mulai kontraksi, nahan. Jadi setidaknya nafas, bukan berarti kita tahan nafas tidak. Jadi nafas kita hanya sampai di dada, ya, supaya otot perut kita tetap kunci. Ya, karena kalau kita bernafas, perut kita juga ikut gelembung, akhirnya apa? Otot perutnya tidak maksimal. Yang terjadi pada saat melakukan ujungnya sakit. Ya, contohnya seperti ini. Oke, gerakan pike dengan bola. Oke, kita coba combine dengan otot pektoral atau otot dada. Yes, up. Yes. Oke, atau otot bahu.
kita bisa lakukan 3 sampai 4 set. Ya, satu setnya mungkin 10 repetisi, saya rasa itu sudah cukup. Oke. Nah, saya rasa jika dilakukan dengan baik dan benar, sudah pasti otot perut kita terasa, ya, sama setidaknya otot pektoral atau otot dada kita juga ikut terasa ataupun kontraksi. Oke, dari saya cukup untuk latihan media bola. Salam olahraga, salam Sorong Fitness Indonesia.